Shalom Bapak Ibu sekalian, renungan malam untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Engkau Allah Bapa di surga dalam Kristus, Sang Juru Selamat kami yang memampukan kami boleh menjalani hidup dan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Sebelum kami beranjak untuk beristirahat di malam hari ini, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama boleh sungguh-sungguh menjadi kekuatan baru dalam hidup kami untuk melaksanakan aktivitas kami di hari esok jika Tuhan mempercayakan bagi kami untuk menjalankannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan, Filipi pasal 2 ayat 14 sampai ayat 18. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengerjakan keselamatan itu menjadi tema dari teks pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, perkembangan perjalanan kehidupan umat manusia di satu sisi memang memperlihatkan kemajuan meski kita sedang berada dalam pandemi COVID-19. Tapi memang di satu sisi juga ada sebagian kelompok masyarakat yang hari-hari ini sedang mengalami kemunduran, bahkan keterpurukan di dalamnya. Kemajuan yang dimaksudkan dalam hal jasmani misalnya diperlihatkan ketika ada orang-orang yang memiliki uang yang cukup, memiliki rumah, memiliki TV, mobil, bahkan barang-barang elektronik lainnya. Hal ini bisa membuat sebagian orang merasa puas, bangga dalam kehidupannya. Hal ini wajar dan lumrah sebetulnya. Namun, bagaimana dengan kepuasan secara rohani? Apakah dalam hal rohani kita merasa sudah semakin maju, sudah semakin baik kehidupan spiritualitas, kehidupan rohani kita? Saya tidak tahu jawabannya. Namun yang pasti, dalam hal rohani kita tidak pernah boleh merasa puas, merasa cukup dalam kehidupan kita masing-masing. Kenapa kita tidak boleh merasa puas atau cukup dalam hal rohani? Yang pertama, mungkin hal ini disebabkan karena kita seringkali merasa bahwa kita sudah memiliki pengertian dan pemahaman yang cukup akan kitab suci, akan firman Tuhan. Yang kedua, ada orang yang merasa puas dan bangga dalam hal rohani apabila dia sudah terlibat dalam pelayanan di gereja, bahkan berbagai macam bentuk pelayanan-pelayanan lainnya. Dan yang ketiga, ada orang yang puas dan bangga ketika kehidupan spiritualitasnya cukup baik. Kehidupan doanya, imannya, hubungan pribadinya dengan Tuhan, bahkan kekudusan dalam hidup. Nah, Paulus berulang kali secara khusus menyampaikan kepada jemaat Filipi, termasuk juga kita, agar tidak cepat berpuas diri, namun terus semakin maju dalam kehidupan beriman. Kenapa? Karena yang pertama, kita adalah anak-anak Allah. Kesadaran sebagai anak-anak Allah harusnya mendorong kita untuk terus-menerus menjaga kekudusan dalam hidup. Berani berkata tidak untuk dosa dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang menjadi alasannya juga adalah supaya jerih lelah pelayanan Paulus yang dilakukan selama ini tidak menjadi sia-sia, tapi justru memberi dampak.
Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah senantiasa mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Bukan bekerja dan juga bukan berbuat baik agar kita mendapatkan keselamatan, melainkan mengerjakan keselamatan. Kata kerjakan, kata mengerjakan dalam bahasa Inggris work out, dan dalam bahasa Yunani itu diartikan menyempurnakan, menggarap apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Dan selain itu kita juga harus mengekspresikan keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan dalam bentuk perbuatan baik. Dan yang berikut juga, kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap kekuatan yang ada pada diri kita masing-masing. Izinkan saya menyampaikan 3I pada malam hari ini sebagai salah satu bentuk mengerjakan keselamatan yang ada pada diri kita. Pertama, milikilah. Yang pertama, milikilah integritas. Kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Yang kedua, milikilah inovasi dalam hidup. Setiap orang perlu memperlihatkan kreativitas, inovasi. Perbuatan baik, mengerjakan keselamatan membutuhkan inovasi. Artinya setiap orang perlu memikirkan, merancang hal-hal baik apa yang harus dilakukan sebagai perwujudan dalam rangka mengerjakan keselamatan. Yang ketiga, jadilah inspirasi. Hidup kita harus menjadi inspirasi bagi banyak orang sebagai salah satu wujud mengerjakan keselamatan. Kalau hari ini seperti jemaat Filipi, mungkin kita sudah mengalami banyak kemajuan dalam hidup, baik secara jasmani maupun secara rohani. Tapi ingatlah, jangan pernah puas. Tapi berusahalah lebih giat lagi untuk terus mengerjakan keselamatan yang ada pada diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Malam terus beranjak dan saatnya kami juga akan tiba di saat di mana kami harus beristirahat setelah kami melakukan berbagai macam aktivitas di sepanjang hari ini. Berkenanlah Tuhan untuk menjagai, melindungi kami semua, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, menjauhkan kami dari virus corona yang ada di sekitar kami. Berikanlah kepada kami imun tubuh yang baik, berikanlah kami kesehatan yang sempurna, ajarkanlah kami, ingatkanlah kami, agar kami juga tetap mentaati protokol kesehatan dengan senantiasa menggunakan masker bahkan menjaga jarak. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami percaya hidup kami tidak lepas dari penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Meski kami harus menghadapi berbagai macam tantangan pergumulan yang berat sekalipun. Sebagaimana firman-Mu hari ini mengingatkan kami akan terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Ampunilah segala dosa kesalahan kami supaya kami layak di hadapan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.